Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Drafter Sejati. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana membahas tentang panel ribbon modify, yaitu array. Array di sini dalam AutoCAD itu ada array berdasarkan rektangular, array berdasarkan path, dan polar. Seperti ini adalah array secara polar. Jadi fungsi array itu untuk memperbanyak item sesuai dengan yang kita kehendaki. Oke, kita mulai. Pertama kita pakai yang rektangular. Dari menu ini ribbon modify, kita klik rectangular array. Kemudian kita pilih yang ini, circle, select object, kemudian enter. Nah, di sini rektangular ini berdasarkan banyaknya baris dan kolom. Di sini kolomnya ada 4, 2, 3, 4. Kemudian barisnya ada 3. Jarak antar kolom 30. Jarak antar row 30. Dari sini kembali 30, 30, di sini 30. Kita buktikan, kita enter dulu. Nah, kita ukur sini kembali 30. Jadi antar kolom itu ada 30. Kemudian antar baris ini ada 30. Nah, ini fungsi array secara rektangular. Jadi kolomnya ada 4, barisnya ada 3. Nah, ini bisa kita atur. Ini adalah dengan diameter lingkaran yaitu 20 atau radius 10. Nah, diameter lingkaran 20. Jadi cara menggunakan fungsi array dengan memilih polar. Kita ulang lagi. Di sini modify fungsi array, atau dari command lain kita ketik AR, enter, kemudian select object, kita klik, enter, kemudian kita pilih berdasarkan polar. Kita klik di sini. Kalau menggunakan command lain kita pilih polar. Kemudian ini kita klik AR, klik object, enter, kita pilih yang rektangular. Nah, dari sini langsung defaultnya yaitu banyaknya kolom ada 4. Sini kolom ada 4, banyaknya row ada 3. Jadi ada 3 baris, ada kolom 4 kolom. Nah, ini kita bisa atur dengan menarik ini, atau kita pilih dengan pilihan count.
count ini jumlah antara baris dan kolom. Kita klik count, atau bisa di sini kita ketik berapa kolom, berapa jumlah, atau bisa di count di sini. Nah, count di sini number of column ini ada 4, kita ketik misalkan 6. Nah, dia otomatis akan ada 6 kolom. Kemudian number of row, berapa baris, di sini 3, kita tambahkan misalkan 5. Nah, ini jadi baris ada 5, kolom ada 6. Jadi jumlah total 5 kali 6 120. Nah, ini adalah hitung, di sini ada 6 kali 5. 6, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi total di sini ada untuk kolom 150, untuk baris ada 120. Nah, ini fungsi dari array secara rektangular. Kemudian kita pilih lagi count. Jadi ini metriknya, jadi jumlah lingkaran ini ada 5 kali 6. Jadi 30. Nah, ini kalau kita jumlah lagi count, misalkan 3, kolomnya barisnya 3. Jadi jumlahnya 3 kali 3 ada 9. Jadi lingkaran ini ada di copy sebanyak 9. Ini count. Count itu untuk menghitung, menentukan jumlah baris dan kolom. Kolomnya 5, barisnya 5. Nah, 5 kali 5, jadi total lingkaran ini ada 5 kali 5, 25. Itu fungsi dari array secara rektangular. Nah, spacing ini adalah jarak antar baris dan kolom. Jadi kalau kita kayak tadi, nah itu namanya spacing. Tadi spacingnya 30, kita klik spacing. Nah, ini aktifnya 30. Kalau kita mau atur jadi 25, kolomnya 25, nah ini akan rapat. Kemudian barisnya 25 juga. Nah, ini jarak antar kolom dan baris yaitu 25 mili. Itu diatur dari spacing. Ini between ini spacing atau antara jarak antar kolom dan baris. Jadi dari sini kemari adalah 25. Nah, kalau kolom ini adalah untuk jumlah kolom. Nah, ini 5, misalkan kita bikin 7. Nah, ini 7. Kemudian jarak antar kolomnya berapa? Kita langsung bisa 30 misalkan. Nah, itu kolom. Kalau row baris, nah ini kita bikin 6 misalkan. Nah, jarak antar baris 30. Nah, ini. Jadi ini adalah bagaimana cara
membuat array, fungsi array, kemudian kita enter lagi. Nah, ini bagaimana kita cara membuat array secara rektangular array. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan paths. Nah, dari sini kita klik paths, select objek, kita klik ini objek lingkaran, enter, kemudian kita klik pathsnya. Nah, kemudian enter. Nah, ini paths, jadi ngikutin pathsnya. Nah, kalau ini enggak, asosiasinya no, ini tidak akan ikut. Tapi kalau kita yes, array, klik objek, enter, terus klik path, kemudian kita pilih asosiatif atau as, kita klik. Nah, kita jawab yes di sini. Nah, ini kemudian enter. Nah, ini kalau kita gerakan pathsnya dia akan mengikuti. Nah, ini fungsi array secara paths, jadi ngikutin pathsnya. Yaitu cara kedua. Nah, cara ketiga yaitu array dengan menggunakan polar secara berputar. Nah, pilih di sini modify polar array. Kemudian klik objek lingkaran ini, enter. Kemudian base point kita klik di sini. Nah, ini aktifnya adalah diperbanyak sebanyak 6. Kalau kita mau bikin 8, kita klik di sini. Nah, itu item ada 6. Kita bikin 8 misalkan. Nah, ini 8. Jadi perputaran sudut 360 dibagi 8. Jadi sudutnya itu sekitar, kita bikin garis bantu sini. Ini sudutnya adalah 45 derajat. Nah, ini kalau asosiasi, nah, ini kita bisa isi misalkan 8, kita ganti dengan 12. Nah, kalau 12 seperti ini, jadi 360 dibagi 12 yaitu 30 derajat. Nah, ini kalau asosiasinya diaktifkan. Jadi kalau kita mau menghapus atau kita nonaktifkan, itu dia satu-satu di sini. Nah, itu bagaimana kita cara membuat atau memperbanyak objek dengan menggunakan array atau fungsi dari array. Jadi ada 3, rectangular array, path array, dan polar array. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.